jika kita zikir itu bisa menembus sampai ke alam bawah sadar. Nah, kadang tuh ada orang yang bilang hambatannya tuh apa sih? Kenapa sih kita belum bisa tembus saat berzikir, kita belum bisa tembus ke alam bawah sadar? Itu hambatannya itu kenapa? Nah, gitu ya. Pembersihan hal-hal negatif yang apa? Ya saya nyebutnya energi negatif ya. Membersihkan energi negatif yang nempel di tubuh kita itu hanya dengan zikir salah satunya. Makanya nanti dalam pelatihan kepekaan energi zikir, kita berlatih bersama meningkatkan kepekaan kulit. Dasarnya ini. Makanya ada latihan. Ya, nanti ada latihan. Nah, ini nanti semoga yang sudah dengerin ini waktu pelatihan nggak usah nanya ya. Nggak usah nanya. Nanti malah nggak latihan-latihan. Nggak usah nanya dalilnya mana. Kan sudah tak sebut. Maka nanti di latihan A4 ada perhatian kepada kulit itu Kak. Nah, ada pelatihan untuk meningkatkan kepekaan kulit. Makanya nanti di dalam pelatihan energi zikir kita juga berlatih mengalirkan energi lewat tangan. Dan itu bukan mistis, ini dasarnya. Gitu loh. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tasawuf Indonesia, di mana channel ini adalah tempat untuk menenangkan hati dan menjernihkan pikiran. Oh gitu ya. Ya semoga pada tenang dan jernih. Amin. Di video kemarin yang ada muka saya ya, sahabat Sufi, kita membahas yang terakhir itu ada tentang consciousness, unconsciousness. Oh iya. Nah, jadi jika kita zikir itu bisa menembus sampai ke alam bawah sadar. Nah, kadang tuh ada orang yang bilang hambatannya tuh apa sih? Kenapa sih kita belum bisa tembus saat berzikir, kita belum bisa tembus ke alam bawah sadar? Itu hambatannya itu kenapa? Nah gitu ya. Ya baik. Gimana kabarnya Mbak Belian? Alhamdulillah, kabar dulu ya. Udah bahagia ya? Bahagia selalu. Nah, host Tasawuf Indonesia kok nggak bahagia? Gimana? Ya, harus bahagia ya. Nah, tapi bahagia itu kalau diharuskan nggak bisa. Sayangnya kebahagiaan itu nggak bisa dipaksa. Bisa nggak bahagia dipaksa? Betul. Kayak cinta dipaksa, nggak mungkin. Rasa itu nggak bisa dipaksa. Maka kalau ada perasaan negatif itu langsung diterima Mbak Belian. Nggak perlu misalnya Mbak Belian sedih. Jangan dipaksa seneng. Nah, terus gimana? Diterima sedihnya. Nah, karena perasaan nggak bisa dipaksa. Iya nggak sih? Iya. Nah. Tapi walaupun pas menerima tuh masih emoh, tetap aja. Ya memang nanti menerima nanti akan luruh. Nah kalau menerimanya bener caranya. Misalnya kan kita itu nggak biasa menerima, nggak biasa. Ya udah itu nanti kita bahas kapan-kapan ya. Ya baik. Tadi pertanyaannya mengapa kita itu kok nggak bisa mengakses conscious, subconscious ya. Jadi gini. Nah, kalau kita pakai bahasa terminologi tasawuf ada alamul zahir, ada alamul batin. Jadi kalau bawah sadar itu kalau di bahasa tasawuf disebut alamul batin. Alamul batin itu tempat, kalau Mbak Berlian baca Imam Ghazali di Miskatul Anwar itu beliau menulis ada namanya ruhul hissi. Ruhul hissi itu kemampuan kita untuk mengindra. Lalu ada ruhul khoyali. Nah, itu ada namanya kemampuan untuk khoyal. Khoyal itu memori. Lalu ada ruhul fikri, ruhul akli. Nah, itu lapisan-lapisan kesadaran ya. Itu gitu. Jadi indrawi dulu. Makanya sebenarnya setiap Mbak Berlian. Nanti kalau di Tasawuf Indonesia itu ada pengecekan ruhul hissi. Dicek indranya. Ini termasuk dalam pelatihan kepekaan energi zikir itu. Kita itu indranya bisa merasa nggak sih? Karena setiap ruhul khoyali itu berawal dari ruhul hissi. Ada jejaknya gitu loh Mbak. Nah jadi setiap yang terjadi di imajinasi, misalnya Mbak Berlian mengingat dulu waktu kecil diajak ayah ke laut, kan itu ada imajinasinya, ada ruhul khoyalinya ya. Jadi kalau bahasanya itu namanya khoyal. Itu nanti Mbak Berlian akan merasakan sensasi tubuh tertentu. Jadi nanti memori itu nempelnya di tubuh itu Mbak. Jadi ingat ya, memori itu bukan hanya di otak, bahkan di setiap sel. Kalau ilmu neuroscience sekarang ya, itu sudah
sudah banyak yang mengatakan bahwa ingatan itu bukan hanya di otak. Di setiap sel tubuh kita ada memorinya. Maka Mbak Berlian kalau mengingat sesuatu rasanya bisa nggak nyaman di tubuh. Ini nanti yang menjadi dasar-dasar pelatihan kepekaan energi zikir itu di sini, Mbak. Jadi saya tidak, ya maksudnya kepekaan ini bukan ilmu mistis. Jangan bayangin pelatihan kepekaan energi zikir itu pelatihan tenaga dalam yang seperti dibayangkan orang, jangan ya. Itu nanti sangat sangat bisa dirasakan gitu. Nanti masing-masing bisa merasakannya sendiri tanpa pernah tenaga dalam, ilmu apa. Ya tenaga dalam itu ada, tapi seringnya dimaknani secara keliru, Mbak. Ya udah itu kita bahas. Nanti kalau pas pelatihan nanti saya akan bahas agak lebih dalam ya. Tadi saya tertarik ingatan itu tidak hanya di otak, tapi bisa di organ tubuh. Betul. Yang menimbulkan penyakit psikosomatis kan yang kayak gitu, Mbak. Mengapa ada orang kalau stres lambungnya jadi terganggu? Ya karena ingatan stresnya di lambung. Ada orang sakit yang terkena problemnya jantung. Karena ingatan stresnya nempelnya di sel jantung. Mengapa ada orang kalau ketemu orang tertentu kakinya bergetar? Ini saya cerita tentang diri saya itu dulu. Ya, kalau saya stres yang bergetar ini otot betis saya. Ingatan memorinya di sini, di betis itu. Nah itu yang harus kita bersihkan sebenarnya. Berarti kalau ada kepikiran terus langsung pusing, berarti itu ya bisa. Kepala. Berarti nempelnya memang di kepala. Di kepala area tertentu gitu. Kalau migrain ya berarti nempelnya di sini. Nah, kalau vertigo berarti dia nempelnya di meridian namanya ya. Meridian empedu namanya. Ya kalau belajar akupunktur, akupresur tahu. Jadi orang vertigo itu yang problem meridian kantung empedu namanya. Jadi intinya begitu ya. Jadi tubuh kita itu mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Kalau kemarin saya ceritakan di hidungnya Mbak Berlian ada ayah, ada ibu, ada mbah, ada Nabi Adam di sini. Mana sudah saya ceritakan kan itu kan. Nah, jadi sebenarnya ingatan itu tidak hanya nempel di otak, karena selama ini kan kita meyakini bahwa ingatan hanya di sel otak kan. Enggak, ternyata di setiap sel itu ada otaknya. Di setiap sel itu ada otaknya gitu. Jadi bukan hanya otak di sini. Maka nanti pembersihan hal-hal negatif yang ya saya nyebutnya energi negatif ya. Membersihkan energi negatif yang nempel di tubuh kita itu hanya dengan zikir salah satunya. Nah, sekarang tadi pertanyaan balik ya. Mengapa nggak bisa peka? Hambatannya. Sekarang gini, kenapa orang peka dulu ya? Kalau nggak ini berarti nggak peka ya. Saya akan menjelaskan jawabnya Mbak Brian dengan cara terbalik ya. Kan pertanyaannya mengapa orang tidak peka terhadap energi zikir? Sehingga tidak bisa mengakses alamul batin ya atau subconscious atau kesadaran kolektif atau kesadaran individualis, pokoknya itu kan ilmunya macam-macam. Nah, orang peka itu karena dua Kak. Satu, stres banget, dua, rileks banget. Nah, jadi dua itu. Kak Berlian kalau marah luar biasa, langsung mengakses alam bawah sadar. Maka banyak orang marah luar biasa, terus dia seperti tidak jadi dirinya. Ada nggak? Banyak. Nah, banyak kan? Kalau marah itu kayak nggak. Tapi kalau Mbak Berlian kan nggak, marahnya sedikit kan? Marahnya sedikit apa sedikit marah? Sedikit. sedikit nah. Marahnya sedikit apa sedikit marah? Nah, itu pertanyaan. Ya nggak perlu dijawab di sini. Nah, kalau ada orang marah gitu, tiba-tiba, padahal anaknya halus, kok marah mecahi kocok gitu. Itu sebenarnya dia yang melakukan itu bawah sadarnya, Mbak. Makanya kalau dia selesai terus dia bilang gini, mau koyo raku, saya seperti jadi diri saya yang lain. Itu bukan jin, itu pribadimu yang lain yang ada di dalam bawah sadar gitu. Nah, jadi orang itu masuk ke bawah sadar caranya dua. Satu, stres banget. Kedua, rileks banget. Bedanya apa Ustadz? Bedanya gini Kak Berlian. Kalau orang stres banget, yang diakses bawah sadar adalah memori negatif. Atau kalau teman-teman dengerin podcast kita di Menyerap Energi Gaib, teman-teman akan ada terminologi atau ada istilah alam mulek bawah. Alam mulek bawah itu nggone jin, tempatnya makhluk-makhluk yang nggak bisa terakses walaupun dia ada di ruang waktu. Di ruang waktu gitu ya. Jadi mereka tetap di ruang waktu. Jin itu ada ruang, makanya ada umurnya. Karena ada di ruang waktu.
Sama dengan kita puji di dalam ruang dan waktu, cuma ruangnya beda, waktunya beda. Itu tetapi tetap di ruang waktu. Jadi kalau orang itu marah berlebihan atau stres berlebihan, sedih berlebihan, kecewa berlebihan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah teraksesnya alam mulek bawah. Energinya energi kemarahan, energi negatif. Makanya yang muncul kayak orang kesurupan itu, kesurupan yang marah-marah itu. Nah, nanti munculnya seperti itu. Nah, yang indah luar biasa mengakses alam bawah sadar atau sebut saja alam malakut. Nah, itu melalui relaksasi yang dalam. Jadi orang itu kalau rileks, gampang dapat ilham nggak? Nah, karena orang saat rileks dia terakses alam malakut. Alam malakut itu nggone Jibril, nggone Mikail, nggone Israfil, nggone Israel, nggone malaikat-malaikat itu. Maka Kak Berlian kalau membuat tugas kuliah, nah, kalau jalan buntu harus rileks. Semakin Kak Berlian stres, semakin buntu Kak. Dan nanti malah bisa mengakses ke alam mulek bawah. Makin stres ya jadi malah tugasnya. Tapi kalau Kak Berlian pas wah buntu ya, jalan saya kok nggak bisa menyelesaikan kuliah ini, terus Kak Berlian zikir. Nah, nanti kalau zikir hatinya tenang, rileks. Kalau hatinya rileks, yang terakses alam malakut. Nanti Kak Berlian langsung mendapat ide-ide ilham-ilham. Tiba-tiba kok ngerti ya. Nah, gitu. Atau tiba-tiba ketemu orang yang ngasih tahu ya. Nah, gitu Kak. Caranya gimana? Ya rileks lah. Makanya nanti di latihan kepekaan energi zikir itu ya Kak ya. Kita akan latihan, kan ada 18 latihan, ada 19 video latihan ya. Itu salah satu latihan yang pertama yang kita ajarin kan ada latihan relaksasi. Dan nanti ada latihan sinkronisasi otak jantung. Jadi ada nafas namanya nafas 55 atau 5,5 itu bisa digunakan untuk sinkronisasi otak jantung biar rileks gitu. Nanti ada latihan kayak gitu, relaksasi. Mengapa harus rileks? Untuk mengakses alam malakut. Ya itu kalau bahasa tasawuf ya. Kalau bahasa boleh dibahas mengakses alam bawah sadar, mengakses subconscious, nggak apa-apa. Cuma istilah aja. Nah, cuma istilah kayak Mbak bilang di sana nggak ada sego di Pemalang. Sega. Adanya sega ya. Kalau mie apa? Mea? Enggak. Mie. Oh, mie sama. Mie teman-teman. Ya mungkin mea. Ya Nah itu hanya bahasa. Dan saya minta nanti yang ikut pelatihan kepekaan energi zikir nggak usah bingung bahasa. Nanti itu kita akan belajar Merasa. Lah rasanya nanti kamu kasih nama sendiri-sendiri boleh. Ya nanti silahkan kasih nama. Yang penting nanti kita berlatih untuk merasakan. Jadi nanti mbok kasih nama alamul batin, mbok kasih nama subconscious, mbok kasih nama kalau dalam orang Jawa itu sedulur papat, limo pancer, wes monggo terserah, cuma nama aja. Dan itu gak penting Kak. Yang penting ku rasane. Iya kan? Namanya ya, kalau di sini itu ada badak, tahu nggak? Makanan badak itu nggak? Kalau ke Angkringan kan ada badak. Kalau di Rembang namanya eci. Kalau di Pemalang entah namanya apa. Kayak jadi kol, wortel dikasih gelepung itu loh, terus digoreng kasih bumbu apa? Bakwan. Nah, bakwan. Ada yang nyebutnya bakwan, ada yang nyebutnya badak. Itu kan cuma nama. Iya. Nih kita nanti tidak ngurusin namanya. Ayo ngerasake bakwan ngono ngene rasane. Oh, rasane eci koyo ngene, rasane badak koyo ngene. Rasane sego koyo ngene, rasane sega kayak gini, rasanya nasi kayak gini. Itu kan cuma nama. Nah, jadi nanti kalau kita beda penamaan ya enggak apa-apa, cuma ya tapi nanti yang kita ajarkan di dalam pelatihan kepekaan energi zikir adalah rasanya. Kowe rasakno wae. Nah nanti setelah ada rasa kamu beri nama. Beri nama sendiri-sendiri aja, nggak apa-apa, nggak usah ikut saya. Kalau saya kan nyebutnya alamul batin, karena itu di dalam teks-teks tasawuf kan gitu. Namanya teks tasawuf, ya, kan nggak mungkin pakai bahasa Inggris. Bang tasawuf itu kan dari peradaban Islam. Tapi nanti di Inggris yang dikasih conscious, subconscious. Nanti kalau di Jawa dikasih sedulur papat, limo pancer, ada macam-macam. Nanti kalau Kak Berlian belajar Surya Mentaram ada ukuran kasiji, ukuran kaloro, ukuran katelu. Itu kan bahasa. Rasanya podo Kak asli. Jadi nek sampean ngrasake, oh rasane ngono lah. Silahkan nanti yang seneng ngasih terminologi tasawuf dikasih nama alamul batin atau alam malakut.
Ya terserah, ini cuma nama. Nama. Ya gitu ya. Iya. Jadi orang kalau nggak bisa masuk ke ruang itu karena dia nggak stres, karena dia nggak rileks. Nah, makanya kalau orang tengah-tengah malah nggak bisa masuk Kak, ke bawah sadar itu. Tetapi kan resiko, yang paling resiko kan orang stres berlebihan Kak. Karena yang terakses alam bawah sadar yang negatif, yang energinya negatif, yang muncul kemarahan. Nah itu yang terjadi pada, mungkin Kak Belian pernah di pesantren-pesantren itu kan ada ya, orang diajarin ilmu asma itu. Ada. Asma kontak. Saya dulu pernah dijajahi guru saya asma kontak. Tak ceritani ya. Iya. Jadi ketika kita puasa, lalu malamnya kita zikir tertentu, saya mau ngontak jadi apa saja bisa. Misalnya saya mau ngontak jadi macan, nanti saya berubah jadi macan. Saya mau ngontak jadi apa namanya, harimau. Harimau sama ya, ular. Saya jadi ular. Namanya asma kontak. Nah, itu beresiko. Yang salah bukan bacaan kalimat thayyibah di dalam asma loh ya. Ini nanti saya jangan dibilang Pak Mustamir nggak senang asma. Enggak. Silahkan, kalau ada kan asmanya macam-macam, ada ya Qawiyu, ada ya Jabbar. Itu baik semua kalau itu. Sing salah niate Kak. Karena pengen karena kepengen sakti, kepengen mengalahkan orang, akhirnya dia kan stres ya, kemarahannya memuncak waktu zikir itu. nggak rileks. Nah, sehingga yang terakses energi negatif yang di bawah itu. Padahal kudune orang baca asma, baca hizib, harusnya hatinya damai ya. Kalau hatinya damai, relaksasi, yang terakses alam malakut. Makanya sama, ada orang baca hizib jadi kayak nyun sewu, energinya negatif, marah-marah, malah jadi sombong. Nyun sewu malah ada yang telanjang. Oh ada. Kenapa Pak Mustamir bilang gitu? Nah, saya bolak-balik nanganin kayak gitu kan. Nah, ada yang ketika dia zikir malah yang terakses alam malakut. Orangnya jadi rendah hati, jadi cerdas, jadi terilhami gitu. Orangnya jadi bahasanya jadi luar biasa bagus. Berkaryanya jadi lebih produktif gitu. Kalau biasanya karena hatinya damai, podcastnya sekali, wah jadinya 10 kali. Dan nggak capek. Itu karena terakses energi dari alam malakut kalau dia relaksasi. Jadi ada ujung gini ya Kak ya. Ujung sangat stres dan ujung sangat damai. Anggap saja ada ujungnya. Semakin ke sana, semakin ke stres, semakin terakses ke alam mulek bawah. Semakin damai, semakin terakses ke alam malakut. Nah, makanya nanti yang kita latih dalam kepakaian energi zikir adalah relaksasi, tenang. Ya Kak, bisa juga diberi nama tumak ninah. Iya. Oh, itu kan cuma jeneng. Khusyuk ngaten. Khusyuk. Nah itu kata di sini saya kasih nama relaksasi. Kenapa Ustadz kok gitu? Ya biar populer aja. Kan itu kata-kata populer kan relaksasi. Ya itu. Jadi nggak usah kok pakai relaksasi sih nggak tumak ninah, ya dikasih nama tumak ninah juga nggak apa-apa. Ya, jadi latihan tumak ninah atau latihan relaksasi atau latihan mutmainnah, tatmainnul qulub. Nah, itu kan sebenarnya itu, gitu loh. Itu cuma nama. Jadi nanti kasih nama terserah, nama aja. Yang penting rasane. Jadi rasane rileks, ngene. Rasane tumak ninah, oh jebule podo rasane. Loh kan gitu ya Kak ya. Jadi orang yang, kalau tadi Kak Belian nanya, orang yang tidak bisa mengakses bawah sadar adalah orang yang tidak terlalu stres dan tidak terlalu rileks gitu, orang-orang di tengah-tengah gitu. Jadi gini ya, ini ya, alam sadar atau alamul dhohir dan alamul batin, sadar dan bawah sadar. Itu ada, kalau di dalam bahasa hipnoterapi ada critical area. Nah, critical area ini bisa ditembus. Tembusnya dengan emosi sangat negatif, dia bukan tembus tapi jebol. Sehingga agak terkendali kan. Jadi bawah sadar itu kayak gunung meluap-luap kan. Wah, ke atas itu meluap-luap itu. Makanya jadi nggak terkendali dia. Tapi ada yang dia jadi sifatnya seperti sel, semi permeable. Nah ini ya. Semi permeable itu gini Kak, yang bermanfaat tidak bisa masuk, yang bermanfaat bisa masuk. Namanya semi permeable. Dan itu di dalam sel kita ada membran. Nah, itu saya gunakan sebagai analogi. Ketika seseorang merasakan relaksasi atau tumak ninah atau mutmainnah yang sangat dalam, maka critical area ini akan menjadi semi permeable. Yang bermanfaat bisa masuk, yang nggak bermanfaat tidak bisa. Yang mengatur siapa? Allah. Yang mengatur adalah alam malakut itu.
Nah, itu ya. Nah, itu saya kira penjelasan saya cukup jelas ya. Jelas. Jadi nanti kita latihan menembus alam bawah sadar atau alamul batin melalui tumak nina, melalui mutmainah, melalui relaksasi, bukan melalui stres. Ya gitu Kak. Ada Ya. silakan dilanjutkan, ada pertanyaan lain apa? Ya. Terus di podcast kemarin itu ada yang nanya beri ke saya, teman saya Mbak sendiri. Di podcast itu ada dijelaskan nanti kita dalam pelatihan itu merasakan energi. Iya. Kan kemarin yang disebutkan kebetulan itu kepekaan energi jari. Yang kita Iya. praktekkan ya. Terus teman saya bilang itu sih sebenarnya benar kalau kita bisa merasakan itu tuh klinik, magic atau gimana? Emang bisa dijelasin secara ilmiah? Iya. Gitu loh. Sebenarnya gini ya Kak ya. Mau ilmiah mau nggak ilmiah, ini jawaban akal dulu ya. Nanti jawaban bener nanti. Ini jawaban wong males sih. Wong males baca. Sampean mau ilmiah mau nggak ilmiah, sepenting kan kroso. Iya nggak sih? Iya. Sampean misalnya, sampean nanya, nasi itu enak apa nggak enak? Itu mau ilmiah mau nggak ilmiah, yang penting sampean rasake, ya nggak? Iya. Ya enak ya sudah, kan nggak penting ilmiah apa nggak ilmiah. Tetapi, nah sekarang saya mau jelaskan nih. Saya mau jelaskan melalui dalil naklinya dulu ya Kak ya, dalil nakli. Silakan yang sudah, belum ada yang bawa bukunya ya. Nanti yang sudah mendaftar proses, iya. sudah mendaftar panduan 21 hari kepekaan ini nanti dapat buku ini ya. Iya, dapat buku ini. Nanti dibuka di halaman 31. Di situ saya kutip surat Az-Zumar ayat 23 ya Kak ya. Iya. Maksudnya biar saya ini ya ternyata Pak Musamir melatih kepekaan tubuh itu ada dasarnya gitu. Ya itu kan ada dasarnya. Nah, Allah dawuh. Ya iki nek wong sufi mosok ora percaya Al-Qur'an. Ya. Allahu nazzalna ahsanal hadisi kitabam mutasabiham masaniya taqsairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Baik, kita ulang ya. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabam mutasabiham masaniya terus taqsairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, jadi saya baca ya. Allahu nazzala menurunkan ahsanal hadisi perkataan yang paling baik yaitu Al-Qur'an ya toh kitaban yaitu Al-Qur'an mutasabiham masaniya atau yang mutasabit yang semisal itu misalnya kalimat thayyibah atau doa-doa dari hadis atau kalimat-kalimat yang baik lah pokoknya. Terus taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Maka gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Merinding gitu loh Kak maksudnya. Jadi orang itu ketika dibacakan misalnya baca la ilaha illallah. Kak Brian pernah merinding kan? Pernah. Ya minimal pernah lah, enggak terus sih enggak. Tapi pernah kan? Pernah. Lah itu maksudnya. Jadi ada energinya Kak. Loh kalau nggak ada energinya kan nggak bisa merinding. Gini loh, merinding itu kan bulu kuduk berdiri. Nah terus ini bulu kuduk saya berdiri nih. Nah berdiri itu kan harus ada energinya. Loh kalau nggak ada energinya masa rambut bisa berdiri gitu loh. Ya betul nggak? Nah makanya ini nggak perlu ada jurnalnya mana. Lu bu lakoni wae. Coba kamu lakukan merinding nggak gitu. Kalau nggak berarti ya belum takut sama Allah kan gitu. Ini kan. Jadi Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabam mutasabiham masaniya taqsairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya nanti dalam pelatihan kepekaan energi zikir kita berlatih bersama meningkatkan kepekaan kulit. Dasarnya ini. Makanya ada latihan. Ya, nanti ada latihan. Nah, ini nanti semoga yang sudah dengerin ini waktu pelatihan nggak usah nanya ya. Nggak usah nanya. Nanti malah nggak latihan. Nggak usah nanya dalilnya mana. Kan sudah tak sebut. Maka nanti di latihan A4 ada perhatian kepada kulit itu Kak. Loh, ada pelatihan untuk meningkatkan kepekaan kulit. Loh, ada. Loh, dari mana Pak Musari gitu? Ya ini. Memang harus peka kita itu. Nah, terus nanti lebih khusus lagi kepekaan di tangan. Di tangan gini nanti kita latihan begini. Nah, coba teman-teman sekarang ya kita praktekkan sedikit nih. Coba ini tanpa zikir ya. Sudah peka belum gitu. Nah teman-teman kalau begini
semakin dekat, ada rasa hangatnya nggak? Kak Bilian ada nggak? Coba kalau nggak rasa deketin lagi nggak? Ada nggak hangatnya? Dingin, Pak. Nah, malah dingin. Ya boleh nggak apa-apa, kan bisa dingin bisa hangat. Nah, kalau saya karena hangat ini, lebih hangat. Lalu nanti kita akan merasakan ada sebuah sensasi. Saya nggak bilang benda, Kak. Kalau benda nanti imajinasi itu. Halusinasi jangan-jangan. Nah, saya merasakan sensasi kayak taling tolak menolak. Antara ini dan ini ya. Kayak ada tolak menolak gitu. Iya. Kalau kita tarik menarik kayak ada benda yang mulur. Nah nih. Nah, ini saya caranya gimana ya Ustadz ya? Makanya dikasih kepekaan nanti, dilajari biar peka. Jadi gini, orang zikir itu yang peka harus seluruh tubuhnya, Kak. Nah, tetapi untuk memancing tubuh, kita latihan dulu kepekaan di yang paling sederhana, yaitu tangan. Sekarang gini nih, ini ada hadis kalau teman-teman, ini hadisnya saya saya kutip juga di sini di halaman 37. Ini Rasulullah dawuh ya, ini hadis riwayat Muslim. Kalau ada orang sakit, Rasulullah itu bilang begini. Do yadaka alalladzi ta'alam min jasadika wa qul bismillah salasan. Jadi kalau ada orang sakit, Kak, peganglah pegangkan tanganmu kepada tempat yang sakit. Alalladzi ta'alam fi jasadika. Letakkan pada tubuh yang sakit. Rasulullah nyuruh kayak gitu masa nggak ada manfaatnya? Iya nggak ya? Berarti Rasulullah ini dalam hadis Rasulullah itu merekomendasikan kita kalau tubuh kita sakit kita pegang. Berarti kan ada energinya, Kak. Masa kalau nggak ada energinya kok disuruh pegang lah ngapain? Pasti ada sesuatu yang bermanfaat kan gitu. Berarti dok yadaka ala ditalam itu bermanfaat gitu kan. Nah, makanya nanti di dalam pelatihan energi zikir kita juga berlatih mengalirkan energi lewat tangan. Dan itu bukan mistis, ini dasarnya, gitu loh. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, do yadaka alalladzi ta'allam min jasadika wa qul bismillah salasan. Jadi ada seorang sahabat namanya Utsman bin Abu Lais As-Saqafi, Kak, ceritanya ini ya. Dia itu mengalami suatu sakit, menderita sakit sejak masuk Islam. Lalu Rasulullah bersabda, letakkan tanganmu di tubuhmu yang sakit, terus kamu bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya memegang tubuh itu bermanfaat. Artinya ada energinya, ya sebut saja energi. Bisa menyebut apalah, ruh, energi, nyowo, terserah. Pokoknya ono. Orang itu menjadi belajar ilmu rasa susah karena terjebak di kata-kata. Jadi dia itu terlalu berdebatnya di kata-kata itu. Misalnya suwung, fana, hening itu diperdebatkan. Padahal rasakno wae. Engko kayak jeneng apa terserah. Ya kayak ini. Kayak tadi, misalnya ini atau begini nih. Kalau teman-teman begini, ini kan ada, ya nggak tahu ya kalau teman-teman ya. Kalau saya jelas ada energinya langsung. Misalnya kan langsung ada energinya, kayak ada sensasi semutan. Kalau saya ya, nah ini semakin lama ini semua bergetar di sini. Ada getarannya. Semakin diperdekat, semakin bergetar. Nanti kalau saya tarik begini kayak ada lemnya. Nah, kayak ada bola bahkan di antara ini. Gitu. Dan itu nggak usah saya pikirkan itu apa, Kak. Yang jelas itu sensasi energi. Jadi nggak usah dibayangin kono opone ono, nggak usah, itu nanti jadi halusinasi. Rasakan saja kayak kita makan asine, nggak usah wis mbok rasane nikmat tenan, gitu aja. Nah itu ya. Nah sekarang mengapa kok bisa kalau secara tradisional? Kalau tadi kan saya jawaban ele-elean tadi ya. Sudah saya jawab secara ele-elean. Yang kedua sudah saya jawab secara dalil naklinya. Mengapa kok nanti di dalam pelatihan kepekaan energi zikir kok berlatih kulit, lalu kok dadak nanti ada latihan mengalirkan energi ke air, mengalirkan energi ke orang, ya karena ini tadi dalilnya. Makanya saya kembangkan dari hadis itu. Saya kembangkan untuk melatih kepekaan energi zikir dan nanti bisa salah satu ikhtiar membantu orang lain gitu. Ya latihan nyuwuk lah. Nah, tapi latihan nyuwuk yang tidak mistis gitu. Nah lalu gini, Kak, sebenarnya setiap emosi itu ada energinya. Ya, setiap emosi ada energinya. Makanya marah mengganggu liver,
Nah, itu kalau di dalam tradisional ya, ini saya ilmiah tradisional. Artinya setiap emosi itu ada energinya. Kalau emosinya negatif, energinya negatif. Kalau emosinya positif, energinya positif. Maka ada istilah aura. Kalau Kak Berlian begitu damai, orang 5 meter dari Kak Berlian bisa merasakan kedamaian. Nah, itu sebenarnya nanti orang semakin peka, sebenarnya dia memperluas ini apa namanya, jangkauan energi positifnya. Itu namanya berkah kalau di dalam namanya di dalam tasawuf itu disebut berkah. Berkahi. Berkah itu resonansi vibrasi positif. Itu berkah. Makanya Rasulullah dawuh alaikum bimujalasatil hukama atau alaikum bimujalasatil ulama. Saya teksnya sekitar itu ya. Duduklah, disuruhnya duduk kan. Disuruh duduk bersama orang-orang soleh lah gitu ceritanya. Nah, kenapa? Ya karena nanti ada vibrasi. Kak Berlian pernah nggak sih ketemu guru yang sangat dihormati, sedang ada masalah, cuma ketemu beliau terus tenang gitu. Padahal nggak ada obrolan apa-apa loh. Ada kan? Ada. Nah, misalnya saya begitulah. Saya dulu kalau hati saya gundah gundisah ya saya ke dalamnya Abah gitu. Ya nggak ngobrolin masalah saya. Ya cuma kepengen ketemu gitu. Cuma kepengen vibrasi kalau kita nyebutnya dicas. Nah, dicas. Jadi sebenarnya gitu ya Kak. Nah, itu bahasanya tentu sangat luas ya. Nanti akan kita bahas lebih dalam itu di kepekaan energi di menyerap energi gaib. Kalau yang pembahasan seperti itu lebih dalam. Kalau di kepekaan energi saya melatih biar teman-teman bisa merasakan kepekaan. Ya gitu ya Kak ya. Nah, itu yang kedua. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi Bah, ini terakhir ya. Oh, yang terakhir. Ada lagi yang tanya cara biar kita itu peka. Nah, iya, tadi kan relax. Ya betul. Caranya kan rileks. Jangan yang peka yang jelek loh ya. Peka yang jelek itu karena emosi tadi yang malah justru mengakses energi negatif. Nah, peka yang bagus itu latihannya 3. Makanya nanti di dalam pelatihan kepekaan energi zikir itu 3-nya kita pakai. 1 melalui napas. Jadi nanti ada napas tertentu untuk meningkatkan energi ya. Jadi tarik nafas 2 detik, hembuskan nafas sekian detik gitu. Jadi nanti tarik nafas gitu lalu hembuskan. Itu akan meningkatkan energi. Atau ada nafas yang dipercaya, saya bilang dipercaya karena nggak ada jurnalnya, tapi saya ngerasa ya. Jadi kalau teman-teman tanya jurnalnya nggak ada, teman-teman yang buat jurnal aja. Kalau kita ngerasain, nah kalau saya kan ngerasain, nanti ada nafas. Nah kita pernah ada itu nafas tongkat Musa, cari di channel ini. Nah itu salah satu tekniknya. 1 napas ya Kak ya. Yang kedua makna, memberi makna. Jadi teman-teman kalau zikir kok dimaknani, maka akan semakin peka. Dan makna itu paling bagus makna yang yang dirasakan melalui kenyataan hidupnya. Contoh, Kak Berlian sedang nulis tugas akhir, ya toh. Terus Kak Berlian merasa buntu. Terus memanggil nama Allah Al-Hadi. Ya Hadi, ya Hadi. Waktu bilang Al-Hadi atau Ya Hadi, Kak Berlian merasakan betapa membutuhkannya petunjuk dari Allah untuk menyelesaikan itu. Itu namanya berzikir dirasakan melalui kenyataan hidup. Itu lebih terasa nanti. Nah, nanti kita ajarkan biar lebih terasa gitu. Melalui napas, nanti ada napas itu, kalau itu kan gampang. Ada napas tertentu yang bisa meningkatkan kepekaan energi zikir ya. Lalu yang ketiga melatih indera kinestetik. Itu yang tadi yang ini Kak, pelatihan untuk merasakan desiran angin ya, merasakan misalnya. Coba kalian misalnya pejamkan mata, Kak Brian bisa nggak merasakan seluruh permukaan tubuh? Ada yang nggak bisa, mungkin Kak Brian bisa. Ada orang itu nggak bisa gitu, itu kurang peka nanti kalau zikir. Nah nanti energinya kurang teraplikasi. Ya, jadi kurang termanifestasi. Makanya nanti ada latihan 3 itu Kak. Ya, jadi ada latihan melalui napas, melalui makna, dan melalui melatih indera kinestetik. Itu nanti yang sudah kita kumpulkan di dalam 19 video tutorialnya di dalam pelatihan kepekaan energi zikir. Ya saya kira gitu Kak Berlian. Nanti kan kita lanjutkan minggu depan ya. Ya.
Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke saya gitu ya. Kemudian jika ada yang menanyakan terkait pelatihan kepekaan energi zikir, akan ada penyesuaian harga dari video ini tayang sampai nanti tanggal 7 Desember 2025 menjadi 400.000. Tetapi yang punya buku zikir nafas nanti akan ada potongan 350.000 gitu teman-teman. Kemudian jika nanti teman-teman mengikuti pelatihan kepekaan energi zikir akan mendapatkan beberapa benefit. Bisa saya sebutkan, yang pertama itu akan mendapatkan buku fisik yang tadi kami belajar bareng ya teman-teman. Ada panduan 21 hari kepekaan energi zikir, baik buku fisik maupun e-booknya. Kemudian nanti akan mendapatkan sertifikat resmi dari Manajemen Tasawuf Indonesia. Ada juga 19 video untuk kita belajar di rumah. Bisa diakses seumur hidup. Bisa diakses seumur hidup. Dan yang terakhir, jika kita akan mengadakan pelatihan, teman-teman juga akan mendapatkan diskon khusus seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja video kali ini. Saya dan Abah Mustamir pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.